saya karena mungkin pertanyaannya terlalu a priori atau mungkin terlalu nggak masuk akal atau justru malah menuntut logika gitu. Itu Mbakung problem. SMA saya juga mengalami dilema banyak, jadi menimbulkan rentetan ketidakpuasan karena apa yang Mbakung harapkan di bangku edukasi itu tidak dapat. Di perguruan tinggi sama saja juga, kan dengan diloloin diktat saja apresiasi terhadap stok nyolet pada student itu nggak apa. Yang lumayan Mbakung dapatkan ya cuman metodologi riset itu yang lumayan ya, dibandingkan semua itu arahnya ke harus hafal ini, harus tahu ini, sementara stok nyolet itu sudah kami dapat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Mbakung sedih sekali sebetulnya dalam pola didik dan pola ajar yang terjadi di negara kita. Saya merasa tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia edukasi karena waktu kuliah pun saya ngajarin yang mendidik saya untuk bikin reportase, bikin opini, bikin esai, bikin artikel. Nah, seorang dosen saya tanya, Mur, saya kan dipanggil Mas Mur, bagaimana tulisan kamu bisa masuk di koran dan majalah? Jadi kan anak sementara Mbakung nulis kan dari SMP sudah rajin sekali nulis puisi, nulis opini, nulis banyak hal, reportase wisata gitu dengan gaya anak remaja saat itu. Dapat honor dong, kayaknya gitu. Jadi hampir setiap saat saya terima wesel. Jadi saya ada kemajuan intelektual yang luar biasa karena Mbakung berbagi pada masyarakat dari pemikiran-pemikiran yang out of the box menurut Mbakung. Karena pemikiran-pemikiran Mbakung itu baru diikuti orang 20 tahun kemudian. Jauh sekali. 20 tahun kemudian, rata-rata begitu. 20 tahun kemudian. Ya, banyak sekali contohnya yang Mbakung lalui. Sehingga Mbakung ingin berbagi bagaimana seorang edukator ini jangan melulu menjalankan metode ajar yang misalnya buku paket itu sudah buku paket, pelajari aja masing-masing presentasi, itu kan lebih enak. Jadi sebagai seorang dosen itu kan lebih enak begitu, lebih baik melihat mahasiswanya untuk presentasikan sesuatu dan kita menganalisanya, menambah yang kurang. Nah, di dunia akademik ini yang membanggakan buat Mbakung itu metodologi riset, analisa, berpikir cerdas dan objektif dalam mengungkapkan aneka hal. Ilmu komunikasi massa, kajian-kajian ilmu lah yang Mbakung dapatkan, mungkin tidak di disiplin pembelajaran Mbakung, tetapi Mbakung ambil dari berbagai jurusan, berbagai fakultas. Misalnya kajian komunikasi massa, ya kan, kajian hukum, kajian ilmu pertanian, kajian susastra, kajian sastra Jawa, sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra sejarah, filsafat dan sastra gitu kan. Mbakung menjadi mahasiswa tamu. Jadi Mbakung menjelajah di 9 fakultas yang ada itu. Ilmu anatomi saya nebeng di kajian anatomi dan kedokteran di fakultas kedokteran. Jadi ngejar sendiri itu tanpa merasa terbebani, tetapi ingin melengkapi. Karena satu diktat misalnya yang 2 SKS itu saya pelajari seminggu selesai. Sementara kita harus menunggu 6 bulan. Itu terlalu banyak waktu tersia-sia. Nah, kesadaran ini saat ini jenengan kan megang SMA ya? SMK sama SMA berdua. Nah, kejurusan namanya. Gimana teknik? Ya. Apa yang kamu kasihkan di teknik? Multimedia lebih ke pengimplementasian alat-alat multimedia, Mbak. Kemudian teknik pengambilan gambarnya dan sebagainya. Jadi di SMK itu kan lebih diutamakan
prakteknya. Iya, iya. Kemudian diselaraskan dengan dunia kerja supaya dia nantinya itu menjadi lulusan, biar apa yang dia dapat di sekolah itu Bisa diterapkan. bisa diterapkan di dunia industri seperti itu. Berarti jenengan sudah ngasih materi sinematografi dasar dong, kalau multimedia otomatis. Dan itu kan ada tahap-tahapannya. Yang jelas yang dasar-dasarnya itu seperti yang Mbak bilang dah, kita dalam bentuk presentasi dari siswa kita minta untuk menggali informasi dari internet dulu, kemudian presentasi kita di guru menambahkan seperti itu kurangnya. Kemudian setelah dasar-dasar dimiliki oleh siswa, baru menuju ke prakteknya, yang apa yang perlu diterapkan di dunia kerja itu yang dikasih di sekolah seperti itu. Jadi penguasaan alat ya, Penguasaan alat. Ya. Memang aplikatif karena kejuruan ya. Jadi menuju spesialisasi sehingga anak itu ahli di bidang masing-masing. Iya. Di kurikulum pun dijelaskan untuk anak SMK itu 70% itu mereka harus praktek. Teori hanya 30% saja. Iya. Itu tadi kan beda beda dengan apa yang Mbak Kung analisa kan. Kita memerlukan sesuatu tapi tidak mendapatkan sesuatu. Sudah ada di diktat, tinggal mempelajari, selesai dalam seminggu, harus menunggu 6 bulan. Itu buang waktu banyak. Nah kalau Pak dosen sendiri megang informatika bagaimana polanya? Kalau saya di jurusan atau di fakultas dikasih tugas untuk belajar itu sama juga Mas, saya mengembangkan buku ajar sesuai dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari, kemudian pengalaman saya masukkan di sana, saya kasih ke mahasiswa, saya kasih deadline sampai setengah semester untuk belajar mandiri dan saya evaluasi melalui presentasi. Nah setelah itu baru ada pengembangan diri Mas. Setelah setengah semester itu mereka bisa mengeluarkan ide dulu. Nah di sini tantangan saya, kalau mahasiswa itu untuk membuat mahasiswa itu mengeluarkan ide itu harus mengerahkan banyak kemampuan kita Mas, karena kita melihat kesenangannya dia di mana, kemudian dia nyamannya di mana, skillnya dia mendukung nggak. Nah jadi di sana tantangannya sebagai seorang edukator itu yang saya lakukan. Kemudian setelah bisa membuat project di akhir itu, nah dievaluasi lagi sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan dari pembelajaran itu. Kalau bisa ya Pak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau kita lihat dari sisi penilaian ya, nah ini kalau ngomong nilai ya, kita pengen dong semuanya dapat nilai yang bagus kan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi banyak permasalahan juga dalam mereka menyampaikan presentasi, kemudian dalam mereka buat produk bagus tapi nggak bisa presentasi, kan ini juga mengurangi nilai. Bahkan ada yang produknya agak kurang tapi presentasinya bagus. Nah mungkin itu yang dia temui. Jadi kita tidak menutup kemungkinan juga ada penilaian lebih di mereka sebenarnya. Tapi yang saya nilai di sana adalah yang terutama itu adalah usahanya Mas. Jadi pas saat mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Pas mereka kuliah. Ada pembelajaran karakter di sana yang mau tidak mau harus mereka lakukan gitu. Bukan cuma berpatokan pada hasil, tapi ada prosesnya juga gitu. Kalau pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu kan ada yang berpatokan pada hasil, tapi di proses nggak tahu ini mereka ngerjainnya sama siapa, mereka presentasi apa enggak, datang kuliah apa enggak, nilainya sama semua. Itu pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa. Tapi saya di sini merubah itu, ada proses di dalamnya atau effortnya, tapi nanti dilihat juga hasilnya seperti apa gitu. Kan nggak bisa dilihat cuma hasilnya aja Mbak. Kalau analisa Mbak Kung dari mahasiswa yang presentasi, dari 11 mahasiswa calon sarjana yang ujian skripsi, Mbak Kung tidak puas. Dalam artian kecewa sekali melihat kemampuan para calon sarjana ini tidak memiliki kepercayaan diri. Itu ya kan Masalah berat juga. Jadi seperti dihakimi, seperti dia itu menjadi orang yang terdakwa gitu.
sehingga kemampuan